Pi Network akan buka 337 juta token pada Juli 2025. Apakah harga akan terancam? Pi Network akan menghadapi ujian besar pada Juli 2025 ketika sekitar 337 juta token Pi dijadwalkan untuk dibuka. Nilai token yang akan beredar ini diperkirakan mencapai sekitar 179 juta US dollar, memicu kekhawatiran akan terjadinya aksi jual besar-besaran dan tekanan harga yang signifikan di pasar. Menurut data dari P-Scan, jumlah token yang akan dibuka tersebut mencakup sekitar 4,1% dari total pasokan Pi yang beredar. Fenomena pembukaan kunci token atau unlocking seperti ini bukan hal baru di dunia kripto dan kerap diikuti dengan penurunan harga tajam. Dalam beberapa kasus sebelumnya, harga token yang baru dibuka bisa jatuh antara 30% hingga 77% dalam waktu singkat. Dilaporkan Coinpedia, kondisi ini semakin diperburuk oleh belum adanya pencatatan resmi token Pi di bursa-bursa kripto utama. Hal ini menyebabkan likuiditas pasar menjadi rendah, sehingga menyulitkan penyerapan volume penjualan besar yang mungkin terjadi pasca unlock. Tanpa adanya kemitraan strategis atau aliran modal baru yang masuk, tekanan jual dari pembukaan token bisa menjatuhkan harga Pi kembali ke level 0,37 US dollar, ujar seorang analis yang memantau pergerakan pasar Pi Network. Saat ini token Pi diperdagangkan di kisaran 0,533 US dollar dengan kapitalisasi pasar sekitar 4,06 miliar US dollar dan total supply yang beredar mencapai 7,68 miliar token. Namun prospek jangka pendek tampak menantang, terlebih jika volume penjualan besar tidak disertai dengan permintaan yang sepadan. Pembukaan token ini merupakan bagian dari distribusi bertahap yang lebih besar. Berdasarkan jadwal, Pi Network akan membuka sekitar 33 juta token pada Juni, hampir 305 juta token pada Juli, lebih dari 132 juta token pada Agustus. Secara total, lebih dari 1,4 miliar token Pi diperkirakan akan dibuka sepanjang tahun ke depan. Sementara komunitas berharap pada momentum acara tahunan seperti Pi Today, kenyataannya momen tersebut belum mampu mendorong harga naik secara signifikan. Tanpa katalis yang kuat, sentimen investor terhadap proyek ini tampaknya mulai melemah. Dengan kondisi pasar yang belum stabil dan pasokan token yang terus meningkat, para pemegang Pi disarankan untuk memantau situasi dengan cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dalam beberapa bulan mendatang. Oke guys, itu berita tentang Pi Network yang akan unlock tokennya ya. Jadi kalau token itu udah dibuka, jadi para holder tokennya itu bisa menjual guys. Ya, ketika terjadi aksi jual besar-besaran dari para pionir, nah itu akan membuat harganya semakin jatuh. Ya, karena tidak diiringi dengan demands. Apa itu demands? Tidak diiringi dengan permintaan pembelian token. Jadi kalau semuanya pada jual, tapi nggak ada yang beli, apa yang terjadi? Harganya jadi turun. Nah, jadi memang situasi ini cukup mengkhawatirkan ya. Kalau harga turun, efek dominonya adalah kepercayaan investor, terutama investor besar, para whale, para paus ya, untuk membeli token yang bisa mengangkat harga Pi itu, jadi menurun. Jadi dia efek domino ya, karena penjualan besar-besaran, investor jadi tidak tertarik, kepercayaan jadi turun, dia akan tambah turun lagi, tambah turun lagi. Bahkan para analis mengatakan harganya bisa jatuh ke 0,3 ya. Sekarang aja udah 0,5 ya, bisa turun lagi ke 0,3. Jangan-jangan nanti ke 0,1 ya. Kalau ke 0,1 ya gimana ya? Menjadi tidak berharga sekali harga token Pi itu. Tapi nggak apa-apa ya, target kita tetap untuk jangka panjang. Tidak usah untuk melihat setahun 2 tahun ini. Ya kita kumpulkan aja koin Pi-nya untuk beberapa tahun yang akan mendatang ya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru dijual ya. Mudah-mudahan harganya sudah bisa naik menjadi 10 dolar atau 100 dolar ya. Berapapun itu toh kita tidak rugi karena tidak mengeluarkan biaya sepersen pun kan. Kita hanya tekan tombol petir tiap hari. Tidak ada koin yang kita beli dengan uang pribadi kita. Jadi tidak usah menyerah, tetap mining setiap harinya atau tidak mengeluarkan biaya gratis ya. Jadi siapa tahu nanti harganya betul-betul melambung menjadi 314.000 per koin Pi. Nah, itu jackpot kan. Nah, jadi ya kita tidak ada risiko. Oke, tetap semangat, tekan tombol petir tiap hari. Yang belum download aplikasi Pi, silahkan download dulu dan mulai menambang mulai hari ini. Jadi bagi kamu yang belum juga mendaftar Pi Network atau mendownload aplikasinya, kamu bisa download aplikasi Pi Network di deskripsi video ini. Jangan sembarang download aplikasi di luar, karena takutnya nanti kamu kena scam kalau kamu mendownload aplikasi yang abal-abal ya, atau yang tidak asli. Nanti akan terjadi pencurian data. Oke, kamu download aplikasi Pi Network hanya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kemudian bagaimana cara menjalankan mining Pi Network ini, menambang koin Pi Network, itu ada tutorialnya. Tutorialnya bisa kamu lihat di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini, atau kamu lihat juga di deskripsi video ini, itu ada link gratis ya, tutorial tentang Pi Network. Ya, lalu Pi Network itu seperti apa? Kamu itu hanya perlu klik tanda petir saja ya, tanda petir setiap hari.
1 kali sehari, nanti koin kamu akan bertambah. Nanti koin kamu kalau lama-kelamaan setelah dia banyak terkumpul, sudah besar jumlahnya, kamu bisa jadikan sebagai cuan. Bisa dijual, jadi uang ya, jadi duit. Nah, jadi cuan ya. Jadi ya harus bersabar ya. Tiap hari kita kumpulkan, kita klik tanda petir 1 kali tiap hari tanpa modal. Ya, sekali lagi gratis tanpa modal. Modal HP yang kamu punya itu sudah cukup ya. Dan untuk kamu yang belum juga mendaftar di apa namanya istilahnya beli Bitcoin ya, investasi Bitcoin, mulai dari 10.000 sudah bisa ya, 50.000 sudah bisa juga. Tidak perlu modal yang besar. Jadi tiap bulan, tiap minggu kalau ada uang dingin, maksudnya uang yang tidak terpakai, kamu tabung di Bitcoin. Itu untuk masa depan juga, investasi untuk masa depan. Jadi kalau kamu tabung di bank yang nggak ada gunanya, uang kamu nggak akan berkembang. Nggak perlu modal besar ya, walaupun hanya dengan 10.000, 50.000, tapi rutin setiap minggu, itu namanya DCA ya, setiap minggu. DCA itu dollar cost averaging, maksudnya dicicil gitu. Tiap minggu, tiap bulan, uang dingin yang tidak kamu gunakan, itu kamu beli ke Bitcoin. Nanti lama-lama hasilnya bisa 100% untuk jangka panjang ya. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena Bitcoin itu yang berlomba-lomba beli sekarang bukan retail lagi, bukan orang per orang lagi, tapi negara. Amerika menjadikan Bitcoin itu sebagai aset cadangan strategis nasionalnya, ya. Dan juga negara lain seperti El Salvador, Bhutan, ya. Dan sekarang Bitcoin itu menjadi aset digital yang sudah tembus ke 5 besar. Aset dunia itu udah urutan kelima itu Bitcoin. Ya, jadi jangan sampai kamu tidak ada Bitcoin sama sekali. Oke, tutorialnya ini. Kamu klik ini, ya, tanda panah ini. Atau lihat di deskripsi video. Tutorialnya gratis, tinggal belajar. Kamu tinggal copas saja, tinggal copy aja. Tinggal contek aja tutorialnya, kamu lakukan. Nah, nanti kamu akan bisa sendiri. Walaupun gaptek, walaupun ibu rumah tangga nggak ngerti, yang kripto, yang gini-ginian nggak ngerti, nanti di tutorial itu dijelaskan secara gamblang, Bu. Secara detail. Ya, nanti tinggal ikutin aja caranya. Oke, jadi ada 2 aset ya. Punya Bitcoin, punya Bitcoin. Nah, cukup 2 itu aja. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah altcoin dulu, nggak usah main future dulu, nggak usah meme coin apalagi ya. Cukup 2 aja. Kamu punya Bitcoin dan kamu nambang Bitcoin. Kalau Bitcoinnya gratis, Bitcoinnya pakai uang dingin. Nah, uang dingin yang dicicil setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, kapanpun ada uangnya. Mulai dari 10.000. Jadi gitu caranya, investasi aman ya. Bitcoinnya gratis, Bitcoinnya uang dingin untuk jangka panjang. Dicicil setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Nah, cukup gitu aja. Nggak usah main kripto yang aneh-aneh. Nanti kalau kamu nggak ada ilmunya ya bisa rungkat, ya bisa rugi. Oke? Nah, kamu silakan cek deskripsi video ini ya. Di situ ada link tutorialnya. Dan juga link untuk download aplikasi Picoin. Sekali lagi, jangan sembarang download aplikasi di luar. Download aplikasi Picoinnya melalui deskripsi video ini. Lalu tutorial bagaimana cara menjalankannya, itu juga ada link tutorialnya di deskripsi video ini. Judulnya itu link tutorial Picoin. Nah, itu kamu klik. Nanti belajar di situ. Mulai dari video yang pertama, selesaikan. Tonton lagi video kedua, selesaikan. Tonton video ketiga, selesaikan sampai akhir. Ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.